beberapa informasi mengenai fakta unik tentang mereka. Ini dia fakta unik yang pertama. Tarian lebah. Waduh, ada yang lagi asik menari tuh. Tapi musiknya kok nggak ada ya? Kasih intro dulu dong Paman Editor, biar cakep. Tarian lebah ini bukan sembarang tarian, teman. Tarian ini disebut wiggle dance. Wiggle dance merupakan bentuk komunikasi sobat totan ini dengan lebah lainnya. Ketika menemukan sumber makanan baru, maka lebah akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian. Tari ini bisa menunjukkan letak dan posisi sumber makanan itu berada. Cakep! Ini dia fakta unik yang kedua. Musuh lebah yang pandai menyamar. Loh. Kok malah gambar bunga sih Om Editor? Mana bunga anggreknya cantik banget lagi. Salah pasang gambar apa ya? Itu apa ya? Coba ulang dengan gerakan lambat Paman Editor. Wih, cakep. Ternyata ini si mantis anggrek yang sedang menyamar, teman. Ini dia yang Otan bilang sebagai musuh bebuyutan kawanan lebah yang tak terlihat. Serem juga kamu, Sob. Kamu berhasil tangkap si lebah malang. Mantis orchid juga dapat mengeluarkan feromon atau bau layaknya bunga untuk mengelabui lebah. Sedangkan indera penciuman lebah sangat peka. Ia mampu mencium ratusan bau dari beragam jenis bunga. Pada akhirnya, si lebah pun terkecoh dan menjadi santapan si belalang. Malangnya nasib kamu, Sob. Ini dia fakta ketiga. Kawanan lebah mampu melawan tawon yang lebih besar. Tuh lihat, lebahnya getar-getar. Kalau lebahnya getar-getar seperti ini adalah bentuk pertahanan diri, teman. Pantes aja ada tawon tadi undang. Waduh, si tawon mulai menangkap para lebah. Gawat! Cepat banget gerakan si tawon. Tawon memang suka menangkap lebah pekerja yang hendak pulang ke sarangnya. Lebah mangsanya ini akan dijadikan makanan bagi larva-larva tawon di sarangnya sana. Tuh kan, kawanan lebah mulai marah. Para lebah langsung berhamburan mengerubungi si tawon. Hanya dalam beberapa detik, tawon Vespanya menghilang. Fakta unik keempat, madu dapat mengobati sengatan lebah. Waduh, sepertinya Paman tersengat lebah tuh. Tuh, Otan gak bohong kan? Leher si Paman sampai bentol seperti itu. Kalau kalian sudah tersengat lebah seperti tadi, kuncinya adalah jangan panik dan jangan banyak bergerak. Karena ketika kalian bergerak, lebah mengira kalian akan melakukan perlawanan. Otomatis lebah-lebah lain juga akan menyerang kalian deh. Ini dia cara pengobatan sengatan lebah yang Otan tahu. Pertama, kita ambil sengatnya terlebih dahulu yang menempel pada kulit tangan Paman. Kalau sudah begini, baru deh siap untuk diobati. Tinggal ambil madu lebah dan gosokkan ke area sengatan lebah. Madu itu mengandung senyawa yang dapat mengurangi peradangan dan juga pembengkakan. Sifat
Antibakteri alami dalam madu juga dapat membantu mencegah infeksi, juga mempercepat penyembuhan kulit. Satu, dua, tiga. Ya, mulai! Ini yang dinamakan pacu gerobak, teman. Orang Bima menyebutnya pacua gerobak. Ada juga yang menyebutnya pacua Ben-Hur. Nama Ben-Hur ini diilhami dari film Ben-Hur yang terkenal di tahun 1959. Di film tersebut, para jagoannya memang berpacu menggunakan kereta perang yang ditarik oleh kuda seperti ini. Ya, bentuk gerobaknya sih nggak mirip-mirip banget sih, tapi rasa mengendarainya mungkin mirip-mirip lah. Otan akui, kalian gak kalah keren dari yang ada di film itu, Sob. Si penunggang tak hanya harus bisa memacu kuda dengan cepat, tapi ia juga harus bisa berdiri seimbang di atas gerobak. Hati-hati ya Om Joki, jangan sampai goyah dan jatuh dari gerobak. Kalau jatuh kan bisa gawat. Dan pemenangnya adalah si Garuda. Wuhuu! Selamat ya Sob, Otan ikutan bangga. Yeehaw! Yeehaw! Ketangguhan si kuda tidak hanya di arena pacu balap saja. Nih lihat. Hai Bolang, tunggu aku. Inilah si Bolang dari Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hamparan savana ini disebut Dorocanga. Padang rumput yang luas ini berada di kaki Gunung Tambora. Tempat ini adalah surganya ternak-ternak liar. Inilah tempat di mana mereka makan, minum, dan bermain. Savana Dorocanga ini dihuni oleh ribuan ekor sapi, kerbau, kambing, dan kuda milik kelompok-kelompok ternak dari seluruh Dompu. Kalau diukur-ukur, luasnya kurang lebih 21.000 hektar. Hewan ternak di sini punya kebiasaan yang unik loh. Setiap pagi, mereka akan berjalan dari kaki Gunung Tambora menuju pantai di sepanjang Teluk Saleh. Mereka akan ke sana untuk mencari sumber air minum. Saat matahari mulai menyingsing, sapi-sapi ini akan kembali ke kaki Gunung Tambora untuk mencari makan dan beristirahat. Hebat ya! Wah, pantesan butuh si kuda untuk jadi tunggangan selama menggembala. Kebayang dong medan dan jarak yang harus ditempuh oleh si kuda. Kawanan ternak memang harus terus diawasi. Patroli terus dilakukan untuk mengamankan anak ternak yang baru lahir supaya tidak dimakan binatang pemangsa. Otan punya fakta unik soal langkah kuda nih. Kalian pernah main permainan catur kan? Pernah tahu tidak kenapa langkah bidak kuda dalam catur berbentuk seperti huruf L? Konon hal ini terilhami dari kelincahan atau akselerasi si kuda. Ketika berlari, si kuda mampu tiba-tiba saja berbelok arah, dan langkah kuda terkadang susah untuk ditebak. Perhatikan deh gerakan si kuda ini. Tuh, ia bisa merubah arah secara tiba-tiba bila diinginkan. Kita coba dari arah yang lain. Om editor, coba tampilkan aksi-aksi mereka dong. Nah, sekarang sudah percaya kan soal kegesitan dan kelincahan si kuda? Kuda terkadang dimanfaatkan di tempat-tempat wisata dengan lokasi yang cukup ekstrim. Contohnya di daerah ini nih. Ini dia, Desa Ngadas yang berada di Malang, Jawa Timur. Hampir setiap orang suku Tengger di sini memiliki kuda. Ya maklum saja, daerah ini memang mempunyai medan terjal dan berpasir. Kalau ada kuda, pasti lebih mudah kalau mau kemana-mana, ya kan? Seperti yang paman ini lakukan. Kudanya biasa dipergunakan sebagai mata pencaharian di jasa pariwisata. Yap, kuda dijadikan sebagai alat angkut yang siap mengantarkan wisatawan ke Gunung Bromo.
Karena itulah, Paman sedang mempersiapkan kudanya dengan memasang sadel untuk dinaiki oleh wisatawan nantinya. Kalau yang udah pernah ke Bromo, pasti sering lihat warga suku Tengger yang bersama kudanya. Widih, seru ya, kudanya imut-imut banget. Karena masih anak-anak, jadi latihannya dengan kuda-kuda poni, teman. Si poni ini memang ukurannya lebih kecil atau mini. Tingginya hanya 150 cm saja. Jadi cocok deh untuk anak-anak latihan berkuda. Nah teman, kenalkan, namanya kuda poni Shetland. Sesuai dengan namanya, Sobat Otan ini berasal dari Kepulauan Shetland, Skotlandia. Tepatnya dari pulau kecil bernama Fola. Di tanah leluhur ini, jumlahnya mencapai 1.500 ekor. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding jumlah manusianya, yang hanya 30 orang saja. Hebat kan? Nah, sekarang kita lihat kemampuan si mungil ini. Kalian jangan menyepelekan ya, kecil-kecil ia bisa juga ditunggangi loh. Hayo teman-teman, siapa yang mau naik ke punggung si poni? Tunggu. Otan kasih tahu dulu. Karena tubuhnya sangat imut, jadi berat badan si penunggang harus di bawah 25 kg. Ia berasal dari daerah yang bersuhu dingin. Sehingga di daerah tropis seperti ini, ia tidak boleh membawa beban terlalu berat. Semakin panas cuaca, akan semakin menguras tenaga si mungil ini. Ya, sayangnya Otan juga nggak bisa naik dong ya. Teman di rumah, kalian boleh berbangga loh, karena hanya di Indonesia lah satu-satunya tempat di dunia ini di mana komodo bisa hidup secara liar. Saat ini ada sekitar 5.965 ekor naga komodo yang hidup di kawasan Taman Nasional. Populasi komodo ini terpusat di 2 pulau besar, yakni Pulau Komodo dan Pulau Rinca, yang masing-masing jadi tempat tinggal lebih dari 2.000 ekor komodo. Oh iya, kalian tahu tidak? Kalau komodo merupakan predator besar dengan habitat terkecil seantero jagat loh. Itu karena luas Pulau Komodo hanya 390 km persegi dan Pulau Rinca kurang dari 200 km persegi. Kendati demikian, habitat berupa pulau kecil justru menjadi nilai plus. Karena komodo memiliki tempat perlindungan alamiah dari ancaman manusia maupun hewan lain. Mendunianya popularitas komodo membuat Taman Nasional ini dikunjungi banyak turis asing setiap harinya. Tapi jangan khawatir, turis-turis ini terjamin keselamatannya karena sudah didampingi oleh guide. Tuh lihat, komodonya saja malah tidur begitu. Keberadaan turis juga nggak mengganggu habitat komodo kok. Karena hanya 10% saja dari keseluruhan areal Taman Nasional yang dibuka untuk wisatawan. Sementara 90% sisanya terlarang untuk dikunjungi. Otan punya cerita menarik nih tentang orang yang pertama kali memberi istilah Komodo Dragon. Dia adalah pegawai Museum Ilmu Pengetahuan Amerika yang bernama William Douglas Borden. Pada awal 1900-an,
Tepatnya pada tahun 1926, Gordon melakukan ekspedisi ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Dan kemudian membawa pulang hidup-hidup 3 ekor komodo ke kebun binatang Bronx di New York, Amerika Serikat. Kehadiran komodo di negeri Paman Sam menimbulkan kegemparan, bahkan sampai menginspirasi lahirnya film King Kong versi original pada tahun 1934. Kambing! Kayaknya ada yang gak beres di sekitar sini nih. Amazing! Berani sekali kamu, Bing! Komodonya sampai kabur tuh karena ketakutan sama tanduk si kambing. Tapi ini kambing dari mana ya? Kok sendirian saja? Jangan-jangan kamu kesasar ya? Oh, MG! Komodonya balik lagi dan malah bawa teman-teman. Itu karena dari kira-kira 60 buah gigi yang ada di dalam mulutnya, semuanya berbentuk tajam dan melengkung. Persis banget gigi ikan hiu. Akibatnya, si naga ini tak bisa mengunyah daging. Menariknya, setiap kali selesai memakan potongan daging, komodo akan mangap-mangap seperti ini. Bukan karena kepedesan ya. Memangnya makan sambal. Perilaku ini merupakan cara adaptasi supaya dia tetap bisa bernapas, sekaligus tidak tersedak ketika sedang makan. Paman, mau diapakan itu komodonya? Kok diikat sama ditutup begitu sih mukanya? Memang komodo salah apa? Mulutnya diperban lagi, ekornya juga ditaliin. Duh, benar-benar jahat deh. Otan nggak bisa biarkan ini terjadi. Otan laporin ke polisi dunia binatang. Walah, ternyata mau diukur panjangnya toh sama paman-paman dari Taman Nasional. Bilang dong, Paman. Komodo terpaksa perlu diikat supaya tidak meronta-ronta ya, teman. Kalau nggak diikat, kebayang dong jadinya seperti apa? Kegiatan ini rutin dilakukan oleh petugas Taman Nasional, selain pendataan jumlah populasi komodo yang juga biasa dilakukan. Tuh, sekarang kamu sudah bebas ya, Do. Maaf ya tadi, ini demi kebaikan kamu juga kok. Reptil berdarah dingin ini juga merupakan pelari cepat pada jarak pendek loh, teman. Katanya sih, kecepatan komodo nggak kalah sama Lionel Messi. Otan mau membuktikan nih, seberapa cepat sih lari si komodo. Sudah ada agen Otan nih yang akan membantu uji coba ini. Sang agen akan memancing lari komodo dengan menggunakan umpan. Jarak dari tiang yang satu ke tiang yang lain sekitar 20 meter ya. Oke, Paman. Siap. Mulai. Wah, nggak sampai 6 detik. Sekarang kita hitung yuk berapa kecepatan si naga.
Kalau pakai rumus dari buku fisika punya Otan, maka kecepatan si komodo ini adalah 12 km per jam.